Firman Tuhan diambil dari Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Dengarlah firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyeru 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bagaimana Allah melawat engkau." Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Joshua yang sudah memimpin kita dalam membacakan firman yang hari ini akan kita renungkan bersama-sama. Saudara, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan penyampaian firman hari ini. Bapa, nyatakanlah kuasa kehendak-Mu, pimpinanmu sebagai Raja atas kehidupan kami melalui firman yang akan disampaikan hari ini. Biarlah firman hari ini dapat kembali memperlihatkan setiap kami akan bagaimana Tuhan memimpin segenap kehidupan kami. Untuk apa Tuhan memimpin kehidupan kami. Dan biarlah dari setiap perenungan firman hari ini, hati kami dibawakan kepada ucapan syukur, kepada satu kekaguman akan Kristus sebagai Raja kami. Dan nyatakanlah itu semuanya secara indah, secara jelas, dan secara menyeluruh Tuhan kepada setiap hati kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan pemberitaan firman hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan lanjutkan lagi seri khotbah Kitab Lukas yang sudah menjadi seri khotbah kita dari tahun 2022 akhir. Dari waktu itu GPC namanya masih sisi ibadah sore, saudara. Dan komitmen kami mau menyelesaikan seluruh khotbah eksegetikal dari kitab Lukas sampai ke pasal 24 nantinya. Dan hari ini kita sudah masuk ke bagian terakhir dari kitab Lukas, dari pasal 19 sampai 24. Saudara, kita terakhir bahas Lukas ini di bulan September kalau nggak salah. Natal kemarin memang saya ada khotbah dari Lukas juga sih, tapi kalau kita ngomongin secara eksposisinya di bulan September, dan saya yakin kebanyakan dari kita sudah lupa Lukas ini ngomongin apa aja sih sampai sejauh ini. Nah, Lukas, saudara, adalah salah satu Injil yang dituliskan di dalam Alkitab kita. Ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan keempat Injil ini saudara punya satu fokus besar, yaitu menuliskan tentang kisah kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus dari awal sampai dia naik ke surga. Dan khususnya di kitab Lukas saudara, kita melihat ada satu tema besar yang Lukas bawakan tentang pelayanan Yesus ini, yaitu tentang kerajaan Allah.
Dikatakan Yesus adalah Raja yang datang ke dalam dunia ini, membawa kerajaan Allah, dan di dalam Yesuslah dunia ini nantinya akan dipenuhi oleh kerajaan Allah. Lukas menuliskan tema kerajaan Allah ini melalui narasi secara kronologis yang dialami atau dihidupi oleh Tuhan Yesus. Ada 4 bagian, kalau secara garis besar bagaimana Lukas membagi tema-tema ini saudara. Di bagian pertama, dari Lukas 1 sampai 4, di situ saudara bisa melihat Lukas mencatatkan tentang janji kelahiran Yesus sampai Yesus lahir. Dituliskan juga kisah Yesus saat dia masih anak-anak, dia tumbuh besar, dan disinilah janji datangnya kerajaan Allah itu dinyatakan di Lukas 1 sampai 4. Bagian kedua di Lukas 4 sampai 9 ayat 50. Di sini saudara bisa melihat pelayanan Tuhan Yesus yang pertama kali dimulai di area sekitar Danau Galilea. Di situ saudara Yesus banyak mengajar, banyak melakukan mujizat, dan disinilah Lukas mau menyatakan melalui mujizat-mujizat, tanda-tanda yang Yesus berikan kepada umat-umatnya bahwa kerajaan Allah yang dijanjikan itu sudah datang sekarang. Lalu di bagian ketiga, yang tahun lalu kita bahas dari 9 ayat 51 sampai 19 ayat 28, sampai perikop yang tadi kita baca bersama-sama saudara. Di sini adalah perjalanan Tuhan Yesus dari Galilea ke Yerusalem. Yesus mulai bepergian, mulai traveling saudara. Di sini mujizatnya lebih sedikit dituliskan oleh Lukas, dan banyak pengajaran-pengajaran dalam perumpamaan, dan perikop ini pun, bagian ini pun banyak diisi oleh percakapan antara murid-murid, dan juga banyak konfrontasi sudah mulai terjadi. Dan di sini Lukas mau menunjukkan bahwa kerajaan Allah ini bukan hanya sudah datang, tetapi sudah dekat kepada penggenapannya. Lalu di bagian keempat, yang akan kita bahas di tahun ini, dari Lukas 19 sampai 24, kita akan melihat kisah akhir dari kehidupan Tuhan Yesus. Dia sudah masuk ke Yerusalem, intensitas tantangan yang akan Yesus terima meningkat, konfrontasinya lebih banyak lagi saudara-saudara, sampai pada akhirnya Yesus akan mengalami kematian yang hina. Tetapi kematian itu tidak berlangsung selama-lamanya, karena di hari yang ketiga setelah ia mati di atas kayu salib, dia bangkit, dan kitab ini ditutup dengan kenaikan Yesus ke surga. Dan ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah digenapi. 4 bagian, dan kita di bagian terakhir dari kitab Lukas ini. Nah saudara, di bagian keempat, dari perikop yang tadi sudah kita baca bersama-sama, ini adalah satu peristiwa yang memulai bagian keempat ini dengan satu peristiwa yang cukup signifikan di dalam kisah Tuhan Yesus. Saking signifikannya kisah ini ditulis di keempat Injil saudara, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menuliskan semua kisah ini, dan kisah ini pun juga diperingati saat ini di tradisi Katolik Roma sebagai Minggu Palem. Dan peristiwa ini dikatakan sebagai, dalam Alkitab bahasa Indonesianya, Yesus dielu-elukan di Yerusalem, atau the triumphal entry dalam bahasa Inggrisnya. Dan kenapa kisah ini menjadi penting dalam pelayanan Yesus? Karena disinilah saat Yesus mau masuk ke Yerusalem, Yesus di sini menyatakan dirinya dengan lebih jelas lagi saudara, bahwa dia adalah sosok raja yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dibawakan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Raja itu sudah datang, dan raja itu akan memerintah selama-lamanya. Yang Tuhan Yesus tunjukkan melalui proses dia masuk, dia dielu-elukan masuk ke Yerusalem saudara. Saudara, kalau kita merenungkan tentang pribadi Yesus, kita mungkin seringkali merenungkan dia sebagai sosok juru selamat kita. Dan kita lihat jelas apa implikasinya Yesus sebagai juru selamat kita. Dia adalah pribadi yang menyelamatkan kita dari dosa yang seharusnya kita tanggung sendiri. Dia mati buat dosa-dosa kita di atas kayu salib, jelas implikasinya. Tetapi ada satu implikasi, ada satu hal yang hari ini firman Tuhan mau ajak kita renungkan. Untuk kita juga melihat Yesus sebagai raja atas kehidupan kita. Tapi pertanyaannya saudara, apa implikasinya waktu kita melihat Yesus sebagai raja atas kehidupan kita? Seringkali kita tidak melihat itu sejelas kita melihat Yesus sebagai juru selamat kita. Tetapi saya ingin katakan di sini, Yesus yang adalah juru selamat kita akan kita lihat lebih dalam lagi. Akan kita hidupi dengan lebih setia lagi saudara. Saat kita juga melihat dia sebagai raja yang saat ini pun juga sedang memimpin kehidupan kita secara aktif saudara. Dan kita akan melihat
apa artinya Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita dan apa yang Yesus kerjakan sebagai Raja di tengah-tengah dunia ini dan juga kehidupan kita. Dari Lukas 19 ayat 28 sampai 44 yang saya akan bagi menjadi 3 poin khotbah sebagai berikut. Yesus adalah Raja yang pertama membawa damai sejahtera, kedua Raja yang membinasakan yang menolaknya, ketiga Raja yang menanggung keadilan bagi kita semua. Nah, saudara, kita akan merenungkan ketiga poin ini secara dekat di dalam kisah masuknya Yesus ke Yerusalem sampai dia nanti meratapi Yerusalem, saudara, diakhiri di ayat 44 nanti. Dan kita akan melihat bagaimana firman Tuhan menyatakan ini kepada kita semuanya. Kita masuk ke poin pertama, Yesus adalah Raja yang akan membawa damai sejahtera. Nah, saudara, sebenarnya poin pertama ini sudah saya nyatakan tadi di awal ibadah di liturgi. Konteks daripada apa yang terjadi di dalam kisah ini waktu Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus dikatakan di situ, dia datang mengendarai seekor keledai, saudara, dan itu adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Zakaria. Dan menariknya di sini, saudara, Yesus itu memberikan instruksi yang secara spesifik kepada murid-muridnya bagaimana mereka harus mengambil keledai ini. Sebelum masuk ke Yerusalem, dia mengutus murid-muridnya untuk mengambil keledai. Kalau ada keledai yang tertambat, diminta untuk melepaskan. Dan kalau ada yang bertanya, kenapa keledai ini harus dilepaskan, untuk apa? Maka Yesus bilang kepada murid-muridnya, jawab, Tuhan memerlukannya. Dan di dalam tradisi waktu itu, saudara, ini adalah hal yang lazim. Biasanya kalau seorang raja, seorang guru, seorang yang dipandang tinggi itu memerlukan kendaraan, saudara, kuda, keledai, itu warganya itu harus memberikannya, saudara. Nah, dan ditambah lagi setelah keledai itu diambil, dipakaikan jubah, pakaian, dikatakan di situ, saudara, supaya Yesus naik ke situ. Dan ini mau menunjukkan apa? Ada pakaian di situ, saudara, itu sama seperti waktu Raja Salomo naik ke atas kudanya yang dilapisi oleh jubah atau pakaian. Yesus, saudara, di sini mau menunjukkan secara intensional bahwa dia adalah Raja. Dia udah gak mau tutupin lagi, saudara, di sini. Lebih jelas lagi dia nyatakan dia adalah Raja. Nah, saudara, saya ingin katakan, apa yang Yesus ingin sampaikan dengan dia masuk ke Yerusalem sebagai Raja, menaiki keledai, menggenapi janji Allah. Oke, saya ingin bertanya begini, saudara. Saudara, bayangkan lagi nonton film perang zaman dulu. Ya. Di mana raja-rajanya sering naik kuda, bawa bala tentara. Nah, kalau ada raja di film-film itu, saudara, dia datang pakai kereta yang besar, bawa kuda yang gagah, bala tentara yang banyak. Dia datang ke satu kota atau ke satu daerah. Kira-kira dari postur yang raja ini berikan, apa yang raja itu mau sampaikan kepada orang di daerah itu, kepada warga-warganya? Kalau dia datang dengan kuda besar, kereta tentara, bala tentara yang banyak, apa yang dia mau sampaikan? Jangan macam-macam sama saya. Saya ini raja yang hebat, raja yang besar. Dia datang supaya apa? Orang menghormati dia sebagai raja, memandang dia tinggi, saudara, sebagai raja. Atau raja ini bisa saja datang dengan kegagahannya seperti itu untuk memberikan ancaman kepada daerah yang ia datangi. Hei kamu, siap-siap, aku akan membinasakan daerah kalian dan aku akan menjajah daerah kalian. Ini buktinya, aku udah buat tentara yang banyak, senjata yang banyak, dan siap-siaplah kita perang. Dua hal itu biasanya, saudara. Hormati aku atau ancaman. Tetapi kalau ada seorang yang mengatakan dirinya raja, datang menaiki keledai, binatang yang lemah, binatang yang sederhana, saudara, nggak bawa bala tentara apapun, datang ke satu kota besar seperti Yerusalem. Apa kira-kira yang mau disampaikan oleh raja ini kepada warga di situ? Yesus mau sampaikan di sini, dia datang bukan untuk berperang. Dia datang bukan untuk mencari hormat, tapi dia datang, saudara, di dalam segala kesederhanaannya. Seperti yang dikatakan di Zakaria pasal 9, raja yang lemah lembut. Untuk apa, saudara? Membawa damai sejahtera.
Ini yang Yesus ingin sampaikan kepada orang-orang di Yerusalem pada saat itu. Bahwa dia adalah Raja Damai yang dijanjikan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya saudara. Saudara, semua manusia pasti mau damai dalam hidupnya. Dalam segenap hidup kita melakukan segala sesuatu saudara untuk mencari atau menciptakan damai dalam kehidupan kita. Sebagian dari kita mungkin berusaha untuk menciptakan damai dalam kehidupan kita dengan kita berusaha mengumpulkan harta kekayaan di dalam dunia ini. Mungkin saudara di sini ada yang bekerja keras saat ini, ambil double job, triple job, sampai lupa istirahat. Sakit pun juga masih tetap mau bekerja. Supaya kenapa? Supaya kita punya uang yang banyak, uang yang cukup buat kebutuhan sehari-hari kita, bisa menabung, bisa beli aset. Dan kalau kita pikir uang kita lebih banyak, kebutuhan hidup kita akan terpenuhi, tabungan kita banyak, kita bisa berjaga-jaga, aset kita lebih banyak, hidup kita lebih nyaman. Supaya apa saudara? Hidup kita damai sejahtera. Atau mungkin saudara beberapa dari kita berusaha mencari damai sejahtera itu dengan penerimaan. Mencari penerimaan dari orang-orang lain. Saudara mungkin saat ini ada yang merantau ke Jakarta dari kampung halamannya. Mungkin ada yang sekolah di sini, kuliah, atau di sini mau mencari karir pekerjaan yang baik. Dengan motivasi apa saudara? Supaya nanti saudara bisa kasih lihat ke orang tua saudara di kampung halaman. Kalau saudara sukses, berhasil di sini, membanggakan mereka. Dan itu akan membawa damai sejahtera kalau orang tua kita bangga. Atau saudara yang masih single, mungkin saudara baru akan merasa damai sejahtera itu kalau saudara pikir ada pasangan hidup yang mengasihi saudara, yang mau menerima saudara apa adanya. Saudara nggak lagi nanti kesepian, punya orang yang care sama kita dan itu adalah damai sejahtera yang saudara cari. Atau mungkin saudara akan merasa diterima kalau saudara bisa ikutin gaya hidup tertentu. Kita mau punya barang-barang yang lagi viral, ya dekat rumah saya di JIS lagi ada konser Seventeen yang saya baru tahu Seventeen itu apaan saudara. Ya, band Korea lagi terkenal banget. Dan kita mau ikut, kalau nggak FOMO saudara, fear of missing out. Karena kenapa kalau kita ikutin tren, kita nggak FOMO, disitulah damai sejahtera akan kita temukan saudara. Dan masih banyak lagi cara-cara, upaya-upaya yang kita lakukan. Kita lakukan setengah mati dengan seluruh hidup kita saudara. Supaya apa? Damai sejahtera, shalom itu tercipta di dalam hati kita. Pertanyaan saya, apakah hal-hal yang tadi saya sebutkan, karir, uang yang banyak, penerimaan orang tua, ikutin gaya hidup bisa memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita? Saya katakan ya, mereka bisa kasih damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Tapi masalahnya damai sejahtera mereka kasih itu sementara, saudara. Yes, mungkin saudara saat ini lagi cari kerja. Interview, diterima. Kerjaannya bagus sekarang. Gajinya oke. Saudara damai sejahtera. Enjoy bekerja 3 bulan pertama. Lewat masa probation selesai, kantor kasih kerjaan lebih banyak lagi buat saudara. Waduh, harus pulang malam nih sekarang. Waktu istirahat saya berkurang. Kedamaian saudara menurun. Lama-lama, saudara kerjaan itu jadi beban buat saudara. Ditambah lagi, saudara sekarang bekerja, kasih tahu ke orang tua saudara di kampung, Papa Mama, saya sekarang udah kerja bagus di Jakarta. Papa Mama bangga. Tapi saudara lama-lama karena tuntutan pekerjaan banyak. Dan kita juga ada satu tuntutan saudara. Orang tua kita yang bangga sama kita untuk apa? Kita pertahankan. Dan kebanggaan orang tua itu jadi apa? Beban atas kehidupan kita. Belum lagi sama orang-orang, teman-teman di luar sana. Mereka melihat kita, wah berhasil, sukses, berprestasi. Dan itu ada satu tekanan tersendiri bagi kita saudara akhirnya untuk mempertahankan pekerjaan ini. Mempertahankan gaya hidup ini saudara. Yang akhirnya bisa saya katakan saudara. Yes, memang hal-hal yang tadi saya sebutkan, uang, karir, materi, penerimaan bisa memberikan damai sejahtera. Tetapi itu sementara dan akhirnya damai sejahtera itu akan menuntut hidup saudara. Dan ujung-ujungnya yang saudara dapatkan, kalau kita hanya mencari damai sejahtera di hal-hal yang tadi saya sebutkan itu saudara. Yang akan kita terima bukan lagi damai sejahtera, tetapi beban dalam kehidupan kita. Kenapa saudara masalahnya? Kenapa hal-hal itu
uang, materi, karir, penerimaan gak bisa kasih damai sejahtera yang pasti dalam kehidupan kita, saudara. Karena saudara, masalah damai sejahtera itu adalah masalah hati kita. Hati kita ini saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan, hanya akan memiliki damai sejahtera kalau hati kita dipenuhi oleh Tuhan semata. Dan kalau kita penuhi hati kita dengan hal-hal yang lain selain daripada Tuhan, saudara, apa yang terjadi? Saudara gak akan dapat damai sejahtera yang sesungguh-sungguhnya. Yang ada beban, tuntutan akan lebih banyak. Ibaratnya saudara kita punya HP Android, tapi saudara mau masukin operating sistemnya iPhone ke dalam HP Android itu. Bisa nggak? Mungkin bisa, mungkin. Saya nggak tahu ya saudara ya, saya belum pernah coba, saya belum pernah tanya juga. Mungkin ada yang udah pernah nyoba di sini, mungkin bisa. Tapi apakah HP itu akan berjalan dengan baik? Enggak. Karena kenapa? Sistemnya nggak kompatibel saudara sama HP-nya. Begitu juga hidup kita, kalau kita mau masukin hati kita dengan uang, dengan penerimaan, dengan gaya hidup, dengan prestasi-prestasi, untuk mendapatkan damai sejahtera, nggak akan kompatibel saudara. Agustinus, seorang teolog di abad awal, berkata satu pernyataan yang mungkin saudara sudah pernah dengar. Our heart is restless until it rests in you, in God. Hati kita tidak akan pernah menemukan istirahat sampai kita beristirahat di dalam Tuhan semata. Dan inilah yang Yesus bawa ke dalam dunia ini saudara. Dia membawa damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu dibawa dengan apa saudara? Dia kembali mendamaikan kita khususnya dengan Tuhan. Karena saudara, kita yang tadinya jauh daripada Tuhan, kita perlu kembali didekatkan oleh Tuhan, kita perlu kembali melihat Tuhan, kita perlu kembali damai dulu dengan Tuhan, supaya Tuhan masuk ke dalam hati kita. Dan inilah yang Yesus bawa ke dalam dunia ini saudara. Dan oleh sebab itu saudara, agar kita punya damai sejahtera yang sesungguhnya, maka pertama-tama hati kita perlu terlebih dahulu berdamai dengan Tuhan. Dan itu dia kenapa saudara, kalau saudara baca Matius 6 ayat 33, satu ayat yang sudah terkenal juga, waktu Yesus berkata di situ tentang jangan khawatir apa yang akan kamu makan, kamu minum, kamu pakai, di situ berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu Tuhan. Itulah yang di sini firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Dan kabar gembiranya Tuhan, saudara-saudara, Yesus yang datang di atas keledai yang sederhana untuk menunjukkan bahwa dialah sang Raja Damai, sekarang memberikan kesempatan untuk kita berdamai dengan Tuhan. Kesempatan itu ada bagi kita sekarang saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kesempatan ini nggak boleh kita lewatkan. Karena kalau kesempatan untuk berdamai ini kita lewatkan, kita tidak mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita saudara, ada satu konsekuensi yang fatal yang akan dialami oleh semua orang yang menolak Tuhan. Kita masuk ke poin kedua. Yesus adalah Raja yang akan membinasakan mereka yang menolaknya. Saudara, kedatangan Yesus masuk ke Yerusalem dikatakan di dalam perikop ini disambut oleh murid-murid Yesus. Murid-murid ini tidak hanya ke-12 murid, tetapi orang-orang ini juga adalah orang-orang yang sudah mendengar, percaya kepada ajaran Yesus. Mereka mungkin adalah orang yang sebelumnya sudah melihat mujizat Yesus, sudah pernah mendengar Yesus melakukan mujizat-mujizat menyembuhkan, sudah mendengar perumpamaan dan pengajaran-pengajaran Yesus, dan mereka mengikuti Yesus. Dan saat mereka masuk ke Yerusalem, murid-murid ini, orang-orang ini, mereka memuji-muji Yesus. Mereka berkata, diberkatilah dia, Raja yang datang dalam nama Tuhan. Dan kalau saudara dengar apa pujian ini adalah kutipan dari Mazmur 118 ayat 26. Dan di sini saudara, pujian ini sekaligus menyatakan bahwa pengakuan iman mereka, bahwa mereka betul-betul mengakui, melihat dengan iman Yesus sebagai Raja mereka. Tetapi saudara, saat kita masuk ke ayat 39, masuknya Yesus ke Yerusalem ini tidak hanya diiringi oleh puji-pujian, tetapi ada kritik saudara yang datang di situ. Kritik ini datang dari orang-orang Farisi. Kita udah tahu orang-orang Farisi ini adalah
orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus pada saat itu, dan mereka berkata bahwa Tuhan suruh orang-orang ini diam. Jangan suruh mereka memuji Engkau. Kenapa orang Farisi ini berkata begini, saudara? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Dan terlebih lagi, mereka juga menolak Yesus sebagai Raja. Karena di pemikiran orang-orang Farisi, Mesias yang mereka harapkan itu adalah Mesias politik. Raja yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Yang akan memberikan mereka kemerdekaan sebagai suatu bangsa nantinya, saudara. Dan mereka nggak melihat itu di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang menjadi respon Tuhan Yesus mendengarkan kritik orang Farisi ini? Di ayat 40, Yesus berkata, jika mereka ini diam, murid-murid ini diam, maka batu ini akan berteriak. Saudara, ayat 40 ini merupakan satu perkataan ironis. Karena berdamai dengan Tuhan itu seharusnya menjadi hal yang dinantikan oleh seluruh ciptaan Tuhan. Apalagi orang-orang Farisi yang mereka sebenarnya sudah tahu firman Tuhan, mereka sudah hatam perjanjian lama, saudara. Bahkan saudara, Yesus mau bilang apa? Ciptaan Tuhan seperti batu yang tidak bisa bergerak sekalipun, yang tidak bisa berbicara, itu menantikan janji perdamaian itu. Kalau saudara baca di Roma 8 ayat 19, saudara, di situ firman Tuhan berkata, sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Bahasa Inggrisnya lebih jelas, the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God, termasuk batu-batu yang Yesus katakan di situ. Nah sekarang anak Allah itu sudah datang, Mesias itu sudah datang, penebus itu sudah datang, saudara. Tetapi kenapa orang Farisi malah memilih untuk diam, malah memilih untuk tidak mau memuji, lebih menolak. Dan ini menunjukkan saudara, kalau batu yang keras saja bisa menantikan kedatangan Yesus, maka mereka yang menolak Yesus, orang-orang Farisi ini punya hati yang lebih keras daripada batu. Orang-orang yang menolak Yesus ini tidak hanya menolak kesempatan satu-satunya mereka perlu dapatkan untuk pendamaian kepada Tuhan, tetapi yang ada konsekuensinya saudara dari penolakan ini saudara. Dan konsekuensi ini adalah kebinasaan yang pasti akan terjadi yang Yesus sampaikan di ayat 41 sampai ke 44. Kalau kita lihat saudara di ayat 43 sampai 44. Saudara saya nggak akan bacakan ayat-ayat ini, tapi kita bisa lihat apa yang Yesus sampaikan di sini. Yesus di sini menyatakan satu nubuatan tentang kebinasaan Yerusalem. Di mana Yesus katakan tidak ada satu batu pun akan tersisa di Yerusalem. Dan ini mengacu kepada tembok dari Yerusalem. Dan sebenarnya perkataan ini saudara, kalau orang Yahudi mendengar pada saat itu, orang Farisi mendengar, ini bukan perkataan yang asing di telinga mereka. Karena kenapa? Kalau mereka mengingat sejarah mereka, di perjanjian lama, mereka juga tahu bahwa Tuhan dulu pernah membinasakan Yerusalem. Temboknya runtuh tidak bersisa saudara, bait Allah mereka runtuh tidak bersisa pada saat itu. Dan mereka dibuang ke Babilonia, dan itu juga terjadi karena apa? Kekerasan hati orang Yahudi yang tidak lagi mau menyembah kepada Tuhan. Dan Yesus sekarang memperingati nubuatan ini sekali lagi, bahwa kebinasan itu akan datang lagi kepada Yerusalem. Tetapi bedanya, kebinasan ini akan lebih buruk daripada yang dialami oleh bangsa Yahudi saat mereka dibuang di Babilonia di perjanjian lama. Kenapa begitu saudara? Karena saat Yerusalem nantinya binasa, mereka yang menolak Yesus juga akan turut binasa. Dan kalau di perjanjian lama, Tuhan kembali membawa orang-orang Yahudi itu kembali ke Yerusalem. Kali ini tidak akan ada lagi kesempatan bagi orang-orang Yahudi itu untuk kembali membangun kota Yerusalem itu atau kembali lagi kepada Tuhan. Mereka akan binasa untuk selama-lamanya. Nah saudara, kenapa konsekuensi menolak Yesus itu begitu besar sampai kebinasaan di sini saudara? Bukankah Yesus tadi katakan dia datang sebagai Raja Damai? Tapi kok di sini Yesus malah menubuatkan untuk kebinasaan? Serasa di sini seperti ada tension saudara. Antara apa yang kita sudah pelajari di poin pertama, Yesus datang untuk membawa damai dengan kebinasaan. Karena damai dan kebinasaan di pikiran kita itu bukanlah dua hal yang mendukung saudara satu dengan yang lainnya. Tapi saya ingin katakan di sini, bahwa apa yang Yesus katakan ini enggak kontradiksi dengan apa yang dia katakan sebelumnya sebagai Raja Damai. Yesus perlu membinasakan dosa dan kejahatan, karena justru
inilah yang Yesus perlu lakukan untuk membawa damai ke dalam dunia ini. Karena damai yang Yesus bawa ke dalam dunia ini, itu bukan damai seperti yang kita pikirkan. Yesus membawa damai dalam kebenaran. Itulah kenapa kalau kita balik ke Zakaria pasal 9 di ayat panggilan ibadah kita tadi, Yesus dikatakan sebagai Raja yang adil atau the righteous King. Nah, apa hubungannya saudara antara kedamaian dan keadilan di sini? Saya ingin jelaskan sedikit logikanya kepada kita. Firman Tuhan berkata saudara, agar damai sejahtera itu terjadi di dalam dunia, maka keadilan itu harus ditegakkan. Kebenaran harus ditegakkan. Dan untuk keadilan itu ditegakkan, maka semua dosa dan kejahatan itu harus mendapatkan hukuman yang adil. Dan apa hukuman yang adil bagi dosa? Maut, kebinasaan. Sehingga saudara, nubuatan Yesus untuk kebinasaan ini, untuk orang-orang yang menolak Yesus, itu bukan semata-mata kejahatan, itu bukan kejahatan saudara, tetapi itu adalah konsekuensi logis dari dosa mereka, dari penolakan mereka. Dengan kata lain saudara, damai sejahtera itu hanya dapat tercipta kalau dosa itu tidak ada lagi. Kejahatan itu dikalahkan. Dan yang menentang Tuhan sebagai Raja di atas dunia ini, itu sudah menerima konsekuensinya secara adil. Itulah baru damai sejahtera datang ke dalam dunia ini. Oke saudara, ini mungkin satu konsep yang kita sulit menerima. Secara logika kita bisa pahami logisnya seperti apa, tetapi kita mungkin bertanya, kenapa harus binasa saudara? Kenapa kita nggak bisa merangkul aja semua orang dalam dunia ini untuk damai? Saudara, ada satu perbedaan yang signifikan bagaimana dunia ini memandang damai dengan apa yang firman Tuhan katakan sebagai damai saudara. Kita, dunia ini seringkali mengajarkan damai itu akan tercipta kalau kita nggak banyak berbicara tentang dosa. Karena kenapa kalau kita berbicara tentang dosa, kita akan menimbulkan banyak perpecahan, akan menimbulkan perang. Oleh karena itu saudara, dunia ini mengajarkan kalau damai mau tercipta, kita terimalah dosa. Ayo kita toleransi dosa. Dunia akan melihat damai ini dengan menutupi dosa. Bahkan dunia ini berkata, ya ada beberapa dosa kalau yang tidak berbahaya ya udahlah, kita harus terima. Kita harus rangkul mereka supaya apa? Semuanya tenang, semuanya damai. Misalnya saudara sekarang pandangan LGBT yang lagi marak, yang lagi heboh di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ini dosa. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan dari kodratnya, dari lahirnya saudara. Bukan kita yang menentukan sendiri mau jadi wanita atau jadi pria. Tapi saudara apa yang terjadi di dalam dunia sekarang? Atas nama damai, dunia ini berkata apa? Gak boleh kita beda-bedain. Terima semuanya. Toh mereka mau suka sesama jenis atau lawan jenis, mereka mau mengaku sebagai pria atau wanita, itu tidak akan mengusik orang seperti kayak ada orang yang membunuh, ada orang yang mencuri, gak apa-apalah. Udah rangkul, kita harus rangkul. Karena kalau enggak, dunia ini enggak damai. Dan seringkali saudara, kita melihat kedamaian itu seperti itu. Kita melihat kedamaian bukan dengan keadilan, tetapi dengan kacamata menutupi dosa. Dan apa yang terjadi kalau kita terus melihat damai dengan kita menutupi dosa terus-menerus saudara? Yes, mungkin kita akan mendapatkan damai, tetapi damai itu adalah damai yang semu. Damai yang tidak sejati saudara. Memang benar saudara kalau kita tidak berbicara tentang dosa, kita nggak mengkonfrontasi dosa, kita membiarkan dosa itu ada di sekitar kita, itu nggak akan merugikan kita. Dan itu akan menciptakan kondisi yang damai, kondisi yang tenang mungkin, minim konflik. Tapi saya ingin tanyakan saudara, apakah kondisi damai, kondisi yang tenang dapat senantiasa membuat hati kita damai? Enggak saudara. Kita lihat dalam kondisi sebaik apapun, dan saudara mungkin pernah mengalaminya dalam hidup saudara. Manusia tetap dapat mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Kok bisa sih, kan semuanya baik-baik aja. Kenapa manusia tetap bisa ketakutan, khawatir, terbeban saudara meskipun kondisinya baik? Karena hati manusia yang masih berdosa tetap belum berdamai dengan Tuhan. Dan ketakutan yang manusia alami di dalam hatinya,
itu semata-mata bukan terjadi karena kondisi yang baik saja saudara atau kondisi yang buruk. Tetapi hati kita, kenapa kita seringkali ketakutan, kita seringkali merasa beban saudara, kekhawatiran. Karena di dalam hati manusia kita tahu bahwa kita sebenarnya sedang menuju kepada kebinasaan. Karena kita tidak menempatkan Yesus sebagai Raja, kita menolaknya sebagai Raja. Dan itulah kenapa saudara, kalau hati kita seringkali tidak tenang, dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan, meskipun kita dalam kondisi sedamai apapun, karena sebenarnya kita tahu ada hukuman kebinasaan yang menakutkan yang Tuhan jatuhkan kepada manusia yang berdosa. Dan ini membuktikan perkataan Yesus dalam perikop ini, bahwa Yesus enggak main-main terhadap dosa. Yesus datang membawa damai, tetapi untuk membawa damai, dia akan membinasakan dosa. Dia akan membinasakan musuh-musuhnya. Dia akan membinasakan mereka yang menolaknya. Ini adalah konsekuensi yang logis bagi dosa saudara. Tapi pertanyaannya sekarang di sini bagi kita semuanya. Ada nggak di sini yang bisa bilang hatinya selalu tenang sekarang? Ada nggak yang nggak pernah khawatir dalam hidup ini? Nggak pernah takut? Nggak ada saudara. Saya pun setiap hari mengalami kekhawatiran. Ada ketakutan-ketakutan tertentu saudara. Saya lagi di rumah, lagi istirahat, lagi nggak ngapa-ngapain, lagi santai aja saudara, kondisinya damai, tapi hati saya tetap seringkali bisa nggak tenang saudara. Kenapa saudara kayak begitu? Ya karena hati kita juga sudah tercemari oleh dosa. Kita nggak ada bedanya sebenarnya hati kita dengan orang-orang Farisi yang sudah menolak Yesus. Hati kita pada dasarnya pun juga menolak Yesus sebagai Raja atas kehidupan kita saudara. Dan karena itu sebenarnya kita juga adalah orang-orang yang termasuk di dalam apa yang Yesus katakan di sini, patut binasa karena dosa-dosa kita. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana janji damai sejahtera itu dapat dinyatakan sekarang atas kehidupan kita? Apa jalan yang Tuhan berikan kepada kita supaya damai sejahtera itu dapat betul-betul terjadi atas dunia ini dan dapat kita nikmati saudara? Kita masuk ke poin yang terakhir. Yesus adalah Raja yang menanggung keadilan bagi kita. Saudara, ada satu hal menarik yang Lukas tuliskan di sini saat Yesus melihat apa yang terjadi kepada Yerusalem yang akan binasa karena menolak Yesus. Dikatakan di ayat 41, Yesus menangisinya atau Yesus meratapinya. Yesus menangis saudara karena bangsa Yahudi yang sebetulnya adalah bangsa pilihan yang telah menerima janji perdamaian. Bangsa yang seharusnya menerima kedatangan Yesus sebagai Raja yang akan membawa damai, justru mereka yang akan binasa karena menolak Yesus yang dijanjikan Tuhan. Tangisan Yesus di sini saudara, itu menunjukkan bahwa meski kebinasaan adalah konsekuensi logis dari keadilan Tuhan, tetapi Tuhan tidak membinasakan manusia dalam kesenangan. Meski Tuhan tidak terpaksa untuk menyatakan kebinasaannya kepada mereka yang berdosa, saudara. Dan ini adalah memang emosi yang kompleks, bukanlah satu hal yang kita bisa pahami atau mengerti sepenuh-penuhnya. Karena kita sulit untuk mengerti bagaimana mungkin Yesus yang membinasakan, tetapi dia tetap adalah Yesus yang mengasihi dan tidak menyenangi akan kebinasaan itu. Tapi Yesus nggak terpaksa loh melakukan kebinasaan itu. Dia lakukan karena itu adalah keadilannya yang penuh. Tetapi saudara, untuk menerka-nerka emosi Yesus ini bukan poin utama yang Lukas ingin sampaikan di dalam perikop ini bagi kita semuanya. Lukas menuliskan di sini kalau Yesus menangisi Yerusalem sebagai satu allusion, satu penggambaran dari nabi-nabi di perjanjian lama yang juga dikatakan menangisi Yerusalem yang juga akan dibinasakan Tuhan karena keberdosaannya. Saudara bisa lihat Yesaya pasal 29, Yeremia pasal 6, ada satu kitab khusus yang bernama Ratapan. Disitulah Nabi Yesaya, Nabi Yeremia juga menangisi akan Yerusalem yang akan dihancurkan oleh Tuhan pada saat itu. Tetapi di sini Lukas mau menggambarkan, Yesus memang adalah nabi yang juga menangisi bangsanya. Dia adalah sosok nabi. Tetapi Yesus bukanlah nabi yang sama seperti nabi-nabi di perjanjian lama yang juga meratapi Yerusalem. Kenapa saudara? Karena kalau nabi-nabi di perjanjian lama, mereka menangisi Yerusalem dan mereka gak bisa buat apa-apa untuk menghindari Yerusalem dari kebinasaan dosa. Tetapi Yesus
yang menangis Yerusalem, dia tidak hanya seorang nabi yang membawa firman, tetapi dia juga adalah raja yang berkuasa untuk menyelamatkan umatnya dari kebinasaan dosa. Pertanyaannya, gimana caranya Yesus bisa menyelamatkan umat-umatnya dari dosa dan tetap adil di waktu yang sama? Karena Tuhan yang adil tidak akan mungkin dapat membatalkan hukuman atas dosa-dosa kita. Kebinasaan itu tidak akan mungkin terhindarkan, saudara. Nah, gimana caranya supaya Yesus menyelamatkan umat-umatnya, tetapi keadilan Tuhan tetap dinyatakan secara penuh kepada kita? Dia nyatakan ini, saudara, dengan dia menanggung keadilan Tuhan itu bagi kita semua. Yesus, Raja yang memberikan dirinya untuk binasa di atas kayu salib, menggantikan kita yang seharusnya binasa, supaya kita yang harusnya binasa beroleh damai sejahtera dari Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib, saudara, supaya kita kembali didamaikan oleh Bapa, oleh Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib supaya sekarang Tuhan dapat memenuhi hati kita kembali dan kita dapat memiliki kehidupan dalam damai sejahtera yang sesungguhnya. Damai yang terjadi bukan karena kita menutupi dosa, damai yang kita alami karena dosa-dosa kita sekarang sudah diampuni. Dan kabar baiknya, dosa tidak lagi punya kuasa apapun atas hidup kita karena dosa sudah dikalahkan sepenuhnya di atas kematian Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan meskipun kondisi kehidupan kita sekarang sedang tidak baik-baik saja, saudara. Meskipun sekarang saudara kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman tergelap sekalipun dalam kehidupan kita, damai sejahtera Tuhan tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Seperti yang Paulus katakan di Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah akan terus memelihara hati kita dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan inilah janji berkat Tuhan yang akan terus kita alami dan hanya bisa kita nikmati bila Yesus senantiasa menjadi Raja yang memimpin kehidupan kita saat ini. Pertanyaan saya sekarang, saudara, maukah engkau menerima Yesus untuk bertahta dalam hatimu sekarang? Dia sudah menggenapi, dia sudah memberikan berkat yang terbaik bagi kita semuanya. Dia menyatakan dirinya sebagai Raja yang mulia, Raja yang sebenar-benarnya, dengan dia memberikan dirinya di atas kayu salib bagi kita. Dan tidak hanya itu, dia juga menyatakan dirinya sebagai Raja yang mengasihi kita. Pertanyaannya, maukah sekarang engkau menerima Yesus untuk bertahta di dalam hati saudara? Saudara, saya berdoa, kalau berita Injil ini berbicara kepada saudara hari ini, saya katakan jangan keraskan hati saudara. Terima undangan Tuhan Yesus untuk menjadi Tuhan dan Raja atas hatimu saat ini. Yesus sudah mati bagi dosa-dosamu dan kamu dipastikan akan memiliki damai sejahtera yang kekal dari surga. Dan bagi saudara yang sudah pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Rajamu, sekarang saudara mungkin sedang bergumul atas ketakutan, penderitaan kehidupan. Saya ingin katakan satu hal, karena Yesus adalah Rajamu, ingatlah, saudara sudah memiliki damai sejahtera yang gak pernah hilang di dalam hati saudara. Ingatkan terus janji ini ke dalam hatimu, saudara. Ingatkan terus bahwa Yesus adalah Raja dalam kehidupan kita. Dan mungkin saudara, Injil tidak akan membawa kita lepas dari penderitaan yang kita alami, tetapi Injil akan memimpin kita untuk menderita dengan damai. Karena saudara tahu, kita tahu, bahwa meskipun hidup kita dalam bahaya, jiwa kita tetap akan aman di dalam tangan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah didamaikan oleh Tuhan. Inilah saudara, Yesus adalah Raja kita. Yesus adalah Juru Selamat kita. Dan ini yang akan dia kerjakan, yang dia sedang kerjakan. Dia memelihara hati kita, dia membebaskan kita dari dosa, dan dia akan memimpin kita kepada kemenangan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tiada kata yang dapat kami naikkan kepada Engkau, Tuhan dan Raja, yang tidak hanya berbeda dari apa yang kami
lihat di dalam dunia ini Tuhan. Tetapi mungkin tidak dapat kami mengerti sepenuhnya bagaimana Engkau Raja yang besar, yang mulia, yang memiliki seluruh dunia ini, dapat begitu mengasihi kami, datang ke dalam dunia ini, dan mati untuk dosa-dosa kami, memuaskan, menanggung keadilan Tuhan secara tuntas di atas kayu salib bagi kita semua. Kami berdoa Tuhan, agar kami tidak melihat karya keselamatan ini, tidak melihat kasih dan keadilan yang sudah Engkau nyatakan, dan kita take it for granted untuk kehidupan kita. Kami berdoa agar Engkau terus memenuhi hati kami, mengkalibrasi hati kami, membawa hati kami untuk selalu tunduk kepada Tuhan sebagai Raja kami, dan menghidupi damai sejahtera yang bukan berasal dari luar kami, tapi damai sejahtera yang sejati yang telah Kau anugerahkan kepada setiap kami, dan biarlah damai sejahtera itu menguasai seluruh hati kami. Sehingga dalam keadaan susah maupun senang, kami tidak akan goyah karena kami memiliki damai sejahtera yang pasti daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.